Selamat datang di News Event Jawa Pos TV pemirsa. Kali ini bersama saya Asti Lukita yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Pemirsa, kali ini News Event sudah berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dengan agenda rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Pemirsa, rapat paripurna istimewa ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jatim dan juga turut dihadiri Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur beserta dengan Forkopimda Jawa Timur. Bersama-sama kita akan menyimak pidato Presiden Prabowo Subianto sebagai pengingat akan pentingnya persatuan, kerja keras, dan juga dedikasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan juga jaya. Jadi untuk itu marilah kita langsung saksikan news event selengkapnya. Saudara-saudara sekalian, kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita telah mencapai kemajuan yang membanggakan. Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan majelis terhormat ini saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini. Saudara-saudara sekalian, dalam 7 bulan kita berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Saya telah jumpa dengan Presiden Brazil dan mantan Presiden Brazil. Brazil butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta makan bergizi gratis setiap hari. Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus mengakui bahwa bangsa kita punya kemampuan. Bangsa kita bila ada kehendak, banyak yang bisa kita kerjakan bersama. Begitu banyak masalah manajemen yang harus kita hadapi agar program ini berjalan baik. Pembangunan fisik dapur, pengelolaan rantai pasok, pelatihan manajer-manajer dan pelaksana-pelaksana. Sekali lagi saya tadi ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Saudara dan anggotamu telah bekerja dengan baik. Kita kadang-kadang kalau yang berbuat baik kita lupa ucapan terima kasih. Kalau yang berbuat salah kita tidak akan lupa-lupa, terus diingat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya makan bergizi gratis. TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas, koperasi-koperasi, yayasan-yayasan yang telah rame-rame terlibat dan bergotong royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi Indonesia. Makan bergizi gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa. Walau baru berjalan 8 bulan, hasil dari makan bergizi gratis mulai terasa.
angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini sudah ada 5.800 satuan pemenuhan pelayanan gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Hadirin sekalian, tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua, dan beberapa daerah lain. Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa. Kami memotong birokrasi penyaluran pupuk. Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani dan memberi bantuan alat pertanian kepada para petani kita. Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi rupiah 6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti. Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat. Untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu. Kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan. Mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang cari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil. Pemerintah yang saya pimpin akan konsekuen menggunakan segala kewenangan yang diberikan kepada kami dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, terutama pasal 107 Jungto pasal 29 ayat 1 yang berbunyi pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan atau hambatan lalu lintas bisa mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Hadirin sekalian, saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada pada Presiden Republik Indonesia, kami akan sita yang bisa kami sita. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban Strakanomics. Korban mereka-mereka yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya, menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia, dan membawa keuntungan itu, kekayaan itu keluar dari Republik Indonesia.
Ini harus kita hentikan. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang sudah sangat jelas. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, ini warisan Bung Hatta, ini warisan Bung Syahrir. Saya yakin mereka berada di atas kebenaran. Atas dasar inilah hari ini saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat. Tepat takaran, tepat kualitas, harga terjangkau, dan usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah. Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, yang besar silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam 10 bulan terakhir saya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik, pendekatan menyeluruh. Kami ingin angka kemiskinan ekstrim segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya. Karena itu untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kami telah membentuk sistem data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN. DTSEN menjadi pegangan kita. Kami pastikan program-program pemerintah untuk masyarakat miskin tepat sasaran. Dengan DTSEN kami menjaring siapa yang berhak menerima manfaat. Sebelumnya kami dapat laporan bahwa masih ada orang kaya yang menikmati subsidi rakyat. Dengan sekarang kita ingin tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya akan menjadi 300, dan seterusnya. Sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk mereka yang dari desil yang terendah, desil 1-2, dari mereka yang benar-benar penghasilannya sangat-sangat rendah. Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin.
Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita telah juga membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan membangun dan selesaikan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda, rencananya 20 dan akan ada 80 sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini. Dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter-dokter dan dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, pendidikan sangat penting. Kita juga akan renovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Dan ini masih jauh kurang dari yang kita inginkan. Tapi tahun ini adalah permulaan. Tahun depan kita akan cari uang untuk menambah hal ini. Juga untuk mengejar ketertinggalan kita, tahun ini kita akan sebarkan 288.000 layar pinter, smart platform, smart TV yang akan kami distribusi ke sekolah-sekolah hingga pelosok-pelosok, agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak ada guru yang bagus bisa dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik yang mengajar secara virtual. Untuk mencetak pemimpin-pemimpin nasional di masa depan, kami juga telah mencanangkan tadi yang saya sebut 20 sekolah unggul Garuda dan 80 sekolah unggul Garuda Transformasi. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun SMA Taruna Nusantara terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis, tahun ini akan dibuka 148 prodi di 57 fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis. Kita juga akan tambahkan 25 prodi umum dan prodi gigi, serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran yang mendapat beasiswa. Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami dirikan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan merah putih. Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa kelurahan juga akan meringankan beban hidup masyarakat kita dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, pupuk bersubsidi sesuai dengan harga jual. Kita juga akan membuat rakyat bisa punya akses kepada protein, kepada ikan dan daging dalam harga yang terjangkau. Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis, untuk membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI telah membentuk apa yang kita sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam pengelolaan lebih dari 1 triliun US dollar. Danantara akan ciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.
Masih di News Event Jawa Post TV, baru saja kita bersama-sama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Republik Indonesia. Dan bagaimanakah tanggapan para pemimpin dan pejabat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur atas pesan-pesan yang disampaikan Presiden Prabowo. Saya rasa kita mendengarkan pidato kenegaraan yang luar biasa, refleksi, evaluasi, dan proyeksi ke depan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita juga melihat bagaimana pidato Ketua DPR RI, Bu Puan juga luar biasa, Ketua MPR Pak Ahmad Muzani juga luar biasa. Tapi ada hal yang bisa dijadikan bagian dari refleksi bersama dan proyeksi bersama ke depan. Pak Presiden menyampaikan Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated ini menjadi bagian bentangan bagaimana mata rantai pembangunan bisa memberikan tetesan kesejahteraan, menguatkan kemandirian, dan seterusnya bagaimana beliau menyampaikan bahwa kita bersatu, kita berdaulat, kemudian rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Ini bagian dari tema besar HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang beliau menjelaskannya menurut saya sangat detail, sangat terang. Mudah-mudahan bisa kita jadikan bagian dari penguatan secara komprehensif program pembangunan di daerah tentunya. Kami bangga dan punya harapan besar dalam bernegara. Tentu ada beberapa poin tersubstansi tadi yang beliau sampaikan, mulai dari pembangunan ekonomi, kemudian penegakan hukum, dan segala macamnya. Secara pribadi saya bangga mengunderline satu kata-kata beliau tentang pembangunan ekonomi yang merata. Karena pada prinsip keadilan ekonomi, kondisi hari ini ya kita sama-sama tahu banyak idiom-idiom protes publik, gitu kan, mulai dari rohali dan segala macam. Nah, sehingga harapan kita ke depan yang disampaikan oleh Pak Presiden itu memang menjadi fokus kita hari-hari ini, terutama Provinsi Jawa Timur, tentang pembangunan ekonomi yang merata, dalam bahasa saya keadilan ekonomi yang setara, gitu loh. Dan kemudian segera terjadi implementasi lapang dan segera bisa menggerakkan roda ekonomi yang ada di bawah. Tentu kita juga sangat berharap, karena salah satu penggerak stimulan konkret penggerak ekonomi adalah belanja negara. Ya, kita sangat berharap belanja negara segera action dan segera bisa mengaliri sendi-sendi perekonomian kita, gitu loh. Kami sangat berharap awal 2026 gitu, doanya ekonomi kita sudah tumbuh di angka 6% lebih. Sehingga daya beli bisa tumbuh, ekonomi bisa berputar, dan kesejahteraan bisa merata. Pak Prabowo sudah menelurkan hari ini sekolah rakyat. Mudah-mudahan ini menjadi Mas? Energi baru bagi bangsa ini untuk mencetak SDM unggul, gitu. Sehingga mimpi seluruh stakeholder bangsa ini, Indonesia Emas 2045, itu bisa kita gapai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80, maju negeriku, jaya negeriku. Kalau tadi pernyataan Pak Prabowo yang saya catat dan menjadi sebuah harapan tentu ya, pertama kaitan dengan keadilan untuk rakyat. Oke, silahkan sekarang kita semua rakyat dengan harapan yang luar biasa setelah hampir 100 hari kepemimpinan beliau. Tentu itu menjadi harapan yang lebih dari 100 hari ya. Tentu kita punya harapan besar, apalagi dengan janji beliau. Apapun akan dilakukan, bahkan kalau terkait dengan segala kebijakan atau apapun itu yang melibatkan orang-orang penting, orang-orang besar, ini kan menarik ya. Seberapa besar kemudian keberanian Presiden untuk betul-betul melaksanakan apa yang menjadi janji beliau hari ini. Dan saya kira ini yang ditunggu oleh masyarakat, warga, dan juga adik-adik mahasiswa kita yang sekarang ini tentu sedang memperjuangkan keadilan bagi masyarakat, utama terkait dengan kesejahteraan.
Karena betapa akhir-akhir ini kita mendengarkan banyak kegelisahan warga kita kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Presiden kita kepada masyarakat ya, terutama terkait dengan pajak ya. Dan rame-ramenya sekarang juga terkait dengan bendera One Piece sebagai bagian dari ekspresi masyarakat terhadap kegelisahan mereka dan perasaan ketidakadilan yang mereka terima sekarang. Saya berharap apa yang disampaikan beliau di pidato tadi betul-betul akan menjadi sebuah kenyataan bahwa keadilan itu betul-betul akan diperjuangkan untuk rakyat, kesejahteraan akan diutamakan juga untuk rakyat kita. Nah, ya tentu kita ingin adanya perubahan yang betul-betul mendasar agar betul-betul bahasa Indonesia emas itu akan menjadi betul-betul terrealisasi ya. Jadi tidak sekedar itu menjadi sebuah slogan tanpa ada hanya slogan tertulis, tetapi menjadi betul-betul kenyataan dan dirasakan oleh masyarakat kita. Dirgahayu RI yang ke-80. Mudah-mudahan betul-betul masyarakat merasakan kemajuan dan kesejahteraan yang utuh. Pemirsa News Event, tadi kita sudah menyaksikan serangkaian acara rapat paripurna istimewa yang beragendakan mendengarkan pidato kenegaraan ulang tahun ke-80 Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga kedepannya kita bangsa Indonesia akan selalu ingat akan pentingnya persatuan dan mau bekerja keras dan juga berdedikasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan jaya. 80 tahun Indonesia bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dan pemirsa, sekian News Event untuk hari ini. Terima kasih karena sudah 30 menit bersama kami. Saya Asti Lukita, pamit undur diri. Sampai jumpa di News Event selanjutnya. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lain